Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Aditya dengan NIM C1B022179, mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jambi. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Bambang Purnomo SCMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya akan menjawab 15 pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama, yaitu apa itu mutu? Mutu merupakan tingkat kualitas standar yang diinginkan atau diharapkan dari suatu produk atau jasa. Dalam konteks bisnis, mutu dapat diartikan sebagai kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Mutu dapat diukur dengan berbagai cara, seperti melalui pengukuran fisik, pengujian, evaluasi yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, yaitu apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang melibatkan pengelolaan orang, sumber daya, dan proses untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga kualitas yang diinginkan dari produk atau jasa. Hal ini melibatkan pembuatan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lainnya yang menentukan kualitas produk atau jasa. Tujuannya adalah untuk jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Manajemen mutu melibatkan berbagai komponen seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu, dan perbaikan mutu. Hal ini juga melibatkan semua fungsi manajemen. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Mengapa penting penerapan manajemen mutu dalam organisasi? Penerapan manajemen mutu sangat penting dalam organisasi karena dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, memastikan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Manajemen mutu melibatkan semua aspek dari sebuah organisasi atau perusahaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ada beberapa prinsip utama dalam manajemen mutu, seperti fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan karyawan, pendekatan berbasis bukti, serta manajemen hubungan dengan pemasok. Di dalamnya juga termasuk perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan manajemen mutu, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi, serta memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Pertanyaan kelima, yaitu apa contoh penerapan manajemen mutu di kampus? Beberapa contoh penerapan manajemen mutu di kampus antara lain yang pertama yaitu menetapkan standar pendidikan tinggi dan melaksanakan standar tersebut. Yang kedua yaitu menerapkan sistem penjamin mutu untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi. Yang selanjutnya yaitu membuat rencana kontrol mutu dan melakukan pengujian untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan. Lalu yang keempat adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu seperti fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan karyawan, dan lain sebagainya. Yang keenam, contoh penerapan manajemen mutu di perusahaan. Beberapa contoh penerapan manajemen mutu di perusahaan antara lain yaitu adalah quality planning. Perencanaan mutu meliputi penetapan standar kualitas dan perencanaan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi standar tersebut. Selanjutnya yaitu quality control. Pengendalian mutu melibatkan pengujian dan evaluasi produk atau jasa untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu quality assurance. Jaminan mutu untuk mencakup langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa proses produksi atau penyediaan layanan berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip manajemen mutu, di mana prinsip-prinsip manajemen mutu seperti fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan karyawan, dan lain sebagainya. Pertanyaan ketujuh yaitu, apa yang terjadi jika manajemen mutu tidak ditetapkan dalam organisasi atau perusahaan? Jawabannya, jika manajemen mutu tidak ditetapkan dalam organisasi atau perusahaan, maka kualitas produk atau jasa yang dihasilkan mungkin tidak terpenuhi standar yang diharapkan oleh pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pelanggan dan hilangnya loyalitas pelanggan, dan bahkan dapat merusak reputasi perusahaan.
Selain itu, tanpa manajemen mutu, perusahaan mungkin tidak dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi, serta mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan manajemen mutu sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan kualitas yang dapat diharapkan oleh pelanggan dan mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Pertanyaan ke-8, yaitu sebutkan marketing mix. Marketing mix merupakan kerangka kerja yang terdiri dari 4 elemen kunci dalam strategi pemasaran, yaitu produk atau jasa, harga, tempat, dan promosi. Konsep ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1960 oleh E. Jerome McCarthy dan telah menjadi dasar dalam perencanaan pemasaran. Dengan memperhatikan keempat elemen ini, perusahaan dapat memaksimalkan peluang produk mereka untuk dikenal dan dibeli oleh pelanggan. Selain itu, beberapa tambahan elemen seperti orang, proses, dan bukti fisik juga telah ditambahkan ke dalam konsep marketing mix. Penerapan marketing mix yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran dan meningkatkan produk penjualan atau produk jasa mereka. Pertanyaan ke-9 yaitu, apa pentingnya pelayanan bagi perusahaan? Pelayanan sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata pelanggan. Dalam mengembangkan bisnis, customer experience yang baik dapat menciptakan citra perusahaan yang positif di mata pelanggan. Dengan memberikan pengalaman yang tepat, maka akan memberikan sensasi atau berbagai hal yang mendorong pelanggan untuk membeli produk atau jasa. Jika dilakukan dengan konsisten, maka akan meningkatkan loyalitas serta dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan citra bisnis. Manajemen mutu juga sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, memastikan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan loyalitasnya. Dengan menerapkan manajemen mutu, perusahaan dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh pelanggan dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pertanyaan ke-10 yaitu, apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah ukuran sejauh mana kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap layanan atau produk yang telah mereka terima. Kepuasan pelanggan sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mempertahankan reputasi perusahaan. Pelanggan yang puas cenderung memiliki persepsi positif terhadap mereka atau perusahaan. Dengan meningkatkan loyalitas pelanggan, maka mereka akan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Sebaliknya, pelanggan yang tidak puas dapat menghancurkan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan berbagai strategi untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti memahami harapan pelanggan, meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan, meninjau dan menyesuaikan harga, dan menangani keluhan pelanggan dengan tepat. Pertanyaan ke-11 yaitu, apa hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan? Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kepuasan pelanggan, yang tercermin dalam nilai koefisiensi korelasi yang signifikan. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan guna memastikan tercapainya kepuasan pelanggan yang optimal. Pertanyaan ke-12, mengapa semua karyawan dan pimpinan perusahaan perlu menerapkan manajemen mutu? Semua karyawan dan pimpinan perusahaan perlu dalam menerapkan manajemen mutu karena manajemen mutu melibatkan semua aspek dari sebuah organisasi atau perusahaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Penerapan manajemen mutu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh karyawan, pimpinan perusahaan, guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen mutu juga melibatkan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan ke-13, yaitu apa itu kualitas? Kualitas adalah tingkat keunggulan atau kesesuaian produk atau jasa dengan standar yang ditetapkan atau diharapkan. Kualitas dapat diukur dengan berbagai cara seperti pengukuran fisik, pengujian, atau evaluasi oleh pelanggan. Dalam konteks manajemen mutu, kualitas adalah salah satu fokus utama untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Peningkatan kualitas dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan, mempertahankan loyalitas pelanggan,
dan meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Pertanyaan ke-14, contoh perusahaan yang menerapkan pelayanan kepada pelanggan. Beberapa contoh perusahaan yang menerapkan pelayanan pelanggan, antara lain ada yang pertama yaitu PT PLN Persero, yang kedua ada Plaza Telkom Jambi, yang ketiga ada KFC, yang keempat ada Tri Indonesia, dan yang kelima ada Honda Wheeltop Jambi. Beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, seperti memahami harapan pelanggan, meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan, meninjau dan menyesuaikan harga, dan menangani keluhan pelanggan dengan tepat. Dengan menerapkan strategi pelayanan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggannya. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 15. Bagaimana hubungan kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing bagi organisasi? Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan bersaing organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, organisasi yang mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik dapat memuaskan pelanggan dan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan pesaingnya. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan kualitas pelayanan dan memberikannya kepada pelanggan dan meningkatkan secara konsisten untuk memastikan tercapainya kepuasan pelanggan yang optimal dan meningkatkan kemampuan bersaing organisasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Bambang Purnomo SIMM yang telah memberikan saya kesempatan. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.